Saudaraku, pernahkah terlintas di benak kita saat kita berdiri tegak menghadap kiblat? Apakah hanya bumi yang menyaksikan kita? Apakah kita hanya berdialog dengan diri sendiri? Ataukah ada miliaran bintang nun jauh di sana? Galaksi yang luas, diam-diam juga ikut menyimak getaran hati dan doa-doa kita. Jangan kaget, ada rahasia besar yang menghubungkan sajadah kita yang sederhana dengan gugusan Bima Sakti yang maha dahsyat. Rahasia ini bukan sekadar fiksi, melainkan sebuah simfoni spiritual dan ilmiah yang telah diisyaratkan ribuan tahun lalu. Siapkan hati Anda, karena hari ini kita akan mengungkap sains Islam yang membuat kita merinding. Tentang bagaimana sholat kita bukan hanya kewajiban, tapi juga sebuah interaksi energi kosmik yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Jamaah sekalian, kita seringkali memandang sholat sebagai ritual harian yang kita tunaikan karena perintah, tanpa benar-benar meresapi kedalaman maknanya. Padahal, sholat adalah koneksi paling intim antara hamba dan Robnya, dan ia dirancang dengan presisi yang sempurna, bahkan jika ditinjau dari kacamata sains alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia, termasuk pergerakan planet, fase bulan, dan gemerlap bintang-bintang di malam hari, yang semuanya terjalin rapi sebagai penanda dan penguat ibadah kita. Jika kita mulai melihat alam semesta sebagai sebuah mushaf terbuka, maka setiap rukun sholat akan terasa memiliki gravitasi spiritual yang luar biasa, mengubah perspektif kita selamanya tentang arti kehusyukan sejati. Bintang-bintang, yang dalam Al-Quran disebut sebagai penunjuk arah dan perhiasan langit, memiliki peran lebih dari sekadar estetika malam. Allah berfirman bahwa Dia menjadikan bintang sebagai tanda agar manusia mendapatkan petunjuk di kegelapan daratan dan lautan. Dalam konteks spiritual, bintang adalah penanda waktu-waktu sholat, khususnya waktu Isya dan Subuh, yang keterkaitannya dengan posisi astronomi sangat jelas. Sains Islam mengajarkan bahwa alam semesta adalah sistem yang teratur. Ketika kita sholat tepat waktu, kita sedang menyelaraskan diri dengan irama kosmik. Bayangkan, jutaan umat Islam di seluruh dunia pada saat yang sama sedang menyinkronkan energi mereka dengan ketetapan ilahi yang diatur oleh pergerakan benda langit. Ini bukan kebetulan, saudaraku. Ini adalah desain cerdas Sang Pencipta yang menghendaki kita memanfaatkan energi puncak alam semesta untuk mencapai derajat spiritual tertinggi. Mari kita bahas mengenai waktu subuh, sebuah momen yang seringkali menjadi tantangan terbesar bagi kita. Secara astronomi, subuh adalah periode transisi, di mana medan magnet bumi sedang berada pada titik terlemahnya sebelum matahari terbit. Radiasi kosmik dan energi yang masuk ke bumi saat itu adalah yang paling murni dan paling tinggi frekuensinya. Ketika kita bangun, mengambil wudhu, dan berdiri tegak dalam sholat subuh, kita tidak hanya menunaikan kewajiban, tetapi kita sedang menyerap charging energi terbaik dari alam semesta. Para ahli spiritual kuno dan ilmuwan muslim awal memahami bahwa memulai hari dengan penyelarasan ini akan memastikan bahwa seluruh jalur energi atau dalam bahasa tasawuf, jalur ruhani kita terbuka, sehingga rezeki dan keberkahan dapat mengalir tanpa hambatan. Oleh karena itu, sholat subuh yang khusyuk adalah kunci untuk meraih keseimbangan jiwa dan raga, memanfaatkan gelombang energi kosmik yang disalurkan melalui sistem tata surya. Lebih mendalam lagi, marilah kita bedah gerakan sholat itu sendiri. Setiap posisi, dari takbiratul ihram hingga salam, adalah postur yoga spiritual yang sempurna, dirancang untuk mengoptimalkan aliran energi di tubuh dan di alam semesta mikro kita. Ketika kita bertakbir, mengangkat tangan, kita secara tidak sadar membuka pusat-pusat energi utama di tubuh bagian atas, melepaskan segala beban duniawi dan menyatakan kesiapan untuk menerima energi ilahi. Posisi qiyam, berdiri tegak, menempatkan kita sebagai tiang penyangga yang menghubungkan langit dan bumi, sementara pandangan mata fokus ke tempat sujud, sebuah titik sentral yang mengaktifkan konsentrasi spiritual. Sains modern mulai mempelajari efek meditasi ini, tetapi kita, umat Islam, telah mempraktikannya dalam gerakan yang lebih komprehensif, yaitu sholat, sebuah sistem pergerakan yang telah dipatenkan oleh wahyu. Puncak dari interaksi kosmik ini, sahabat beriman, terletak pada posisi sujud. Ini adalah momen paling rendah secara fisik, namun paling tinggi secara spiritual. Saat dahi kita menyentuh bumi, ada proses elektrostatis yang menakjubkan terjadi. Tubuh manusia membawa muatan listrik statis, dan bumi sebagai konduktor terbesar berfungsi sebagai pembuang kelebihan energi negatif tersebut. Sujud adalah grounding alami yang melepaskan tegangan, stres, dan kelelahan, menjadikan tubuh kita kembali pada frekuensi yang stabil dan harmonis. Bayangkan,
Saat kita sujud, kita bukan hanya berserah diri, tetapi secara harfiah, kita sedang membersihkan diri dari polusi energi negatif yang kita kumpulkan sepanjang hari. Dengan melepaskan energi statis, kita menjadi wadah yang lebih bersih dan siap menerima pancaran nur ilahi, yang konon jika terpancar dari getaran bintang-bintang terjauh. Kemudian, mari kita perhatikan posisi rukuk. Gerakan membungkuk 90 derajat ini bukan sekedar latihan fisik, tetapi sebuah latihan penyelarasan tulang belakang dan organ internal. Rukuk melatih fleksibilitas dan memperlancar aliran darah ke otak, sekaligus memposisikan jantung dan ginjal pada kondisi optimal. Dari perspektif sains Islam, rukuk adalah bentuk kerendahan hati yang meniru bentuk-bentuk di alam semesta. Planet-planet yang membungkuk dalam orbitnya mengelilingi matahari. Kita secara simbolis menyatakan bahwa seluruh tubuh kita tunduk pada hukum alam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteraturan gerakan rukuk ini menghasilkan resonansi, gelombang energi teratur yang ikut memperkuat getaran kolektif dari seluruh jamaah, menciptakan harmoni yang terasa hingga lapisan stratosfer. Tidak kalah penting adalah kekuatan suara dan vibrasi dalam sholat. Bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat suci lainnya yang dilantunkan dengan tartil dan khusyuk menghasilkan frekuensi gelombang suara yang sangat tinggi dan murni. Penelitian menunjukkan bahwa air yang menyusun 70% tubuh kita merespon bentuk kristal yang indah ketika dikenai vibrasi positif, seperti bacaan Al-Quran. Jadi, ketika kita membaca dalam sholat, kita sedang memprogram ulang air di tubuh kita sendiri menuju keadaan kesehatan dan kesucian optimal. Frekuensi ini tidak hanya berdampak pada diri kita, tetapi juga memancar keluar, menjangkau alam semesta. Bintang-bintang mungkin tidak memiliki telinga, tetapi mereka merespon energi. Setiap ayat yang kita baca adalah kode energi yang dikirimkan ke jagat raya, memohon rahmat dan petunjuk ilahi. Pikirkan tentang sholat berjamaah. Ketika ribuan, bahkan jutaan umat Islam di seluruh dunia bergerak dalam satu ritme yang sempurna, dari takbir hingga salam, ini menghasilkan gelombang energi spiritual kolektif yang tak terukur. Sinkronisasi gerakan ini yang diatur oleh waktu-waktu bintang dan matahari menciptakan sebuah medan energi kesatuan yang mampu menembus dimensi. Inilah yang menjelaskan mengapa doa kolektif terasa begitu kuat dan mengapa kaum sufi sangat menghargai zikir kolektif. Sains Islam menyebut ini sebagai resonansi spiritual. Energi ini yang dipancarkan dari pusat bumi, Ka'bah, dan diperkuat oleh setiap sajadah adalah bukti bahwa umat Islam adalah satu kesatuan yang tidak hanya terhubung secara horizontal di bumi, tetapi juga secara vertikal dengan alam langit dan bintang-bintang di sana. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 97, Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Jelas sekali bahwa alam semesta dirancang sebagai peta. Namun saudaraku, peta ini tidak berguna tanpa kompas. Kompas kita adalah sholat. Sholat tidak hanya menunjuk arah, tetapi juga memberikan energi untuk bergerak. Jadi, jika bintang adalah penunjuk arah bagi kita di bumi, apakah mungkin sholat itu sendiri adalah cara kita berkomunikasi dan memengaruhi bintang-bintang di langit? Inilah titik balik yang harus kita renungkan, sebuah pertanyaan yang membuka dimensi baru dalam kehusyuan kita. Dalam banyak riwayat hadis, disebutkan bahwa alam semesta dan isinya memuji dan tunduk kepada Allah. Pernahkah kita bayangkan saat kita sujud, pohon-pohon, gunung-gunung, bahkan galaksi-galaksi ikut merendahkan diri secara metaforis? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk sholat seolah-olah kita melihat Allah. Dan jika tidak mampu, sholatlah seolah-olah Allah melihat kita. Dalam konteks sains kosmik, ini berarti kita harus memahami bahwa kita sedang diamati. Kita tidak sendiri. Keajaiban sholat terletak pada kenyataan bahwa ia adalah sebuah pertunjukan yang disaksikan oleh segenap makhluk Allah, termasuk para malaikat, dan ya, bahkan bintang-bintang yang menjadi saksi bisu. Lalu, apa hubungan mengejutkan antara bintang dan sholat yang selama ini tersembunyi? Kita telah membahas bagaimana sholat memanfaatkan waktu dan energi kosmik yang diatur oleh bintang. Kita berpikir bahwa bintang diciptakan untuk memandu kita dan memberikan energi terbaik untuk sholat kita. Ini benar. Namun, ada satu rahasia ilahi yang jauh lebih besar dan mendebarkan, yang akan mengubah cara kita memandang pentingnya setiap rakaat yang kita tunaikan. Ini adalah inti dari iman yang mengguncang jiwa dan menenangkan hati. Sebagian besar dari kita mungkin meyakini bahwa bintang adalah penanda alamiah, hanya bagian dari hukum fisika semata. Kita menganggapnya pasif dalam ibadah kita. Tetapi sahabat beriman, mari kita pindahkan fokus dari bintang yang memberi energi ke bintang yang menunggu kita. Inilah kejutan terbesar yang harus kita pahami.
Bintang dan seluruh alam semesta diciptakan dengan jadwal yang ketat, bukan hanya untuk kita manfaatkan, melainkan untuk menjadi saksi. Ketika hari kiamat tiba, saat langit digulung dan bintang-bintang berjatuhan, mereka tidak hanya jatuh karena hukum fisika yang berakhir, mereka jatuh sebagai saksi. Bintang-bintang yang telah menjadi penanda waktu sholat kita selama hidup akan bersaksi tentang betapa seringnya kita menyambut panggilan mereka dan betapa khusyuknya kita melaksanakan ibadah di bawah naungan mereka. Mereka adalah audiens abadi yang ditugaskan oleh Sang Khalik untuk mencatat setiap detil, setiap ruku, setiap sujud kita. Jadi, saudaraku, rahasia besar sains Islam bukan hanya pada pemanfaatan energi alam semesta saat sholat, tetapi pada fakta bahwa alam semesta itu sendiri adalah mesin pencatat amal. Bintang bukan hanya pemandu, mereka adalah saksi di pengadilan abadi. Keajaiban sholat terletak pada status kita sebagai khalifah di bumi yang gerakannya dicatat oleh entitas langit. Kita tidak hanya berinteraksi dengan kosmos, kita sedang diawasi olehnya, dan seluruh jagat raya menanti untuk mengakhiri tugasnya sebagai pencatat amal hamba Allah yang sholat. Dengan pemahaman ini, marilah kita memperbarui niat kita dalam setiap sholat. Jadikan setiap takbiratul ihram sebagai deklarasi kesiapan kita untuk menyelaraskan diri dengan alam semesta, setiap ruku sebagai pengakuan kerendahan hati di hadapan kekuasaan kosmik Allah, dan setiap sujud sebagai momen pembersihan energi di bawah pengawasan bintang-bintang. Jangan biarkan satupun waktu sholat terlewat, karena setiap kali kita meninggalkannya, kita melewatkan kesempatan untuk mencatatkan kesaksian kebaikan yang akan dibawa oleh bintang-bintang pada hari pertanggungjawaban kelak. Saudaraku, sungguh menakjubkan betapa indahnya Islam. Ia tidak hanya mengatur kehidupan kita, tetapi juga mengatur hubungan kita dengan jagat raya yang luas ini. Mari kita jaga sholat kita, karena ia adalah kompas, sumber energi, dan catatan amal yang paling akurat. Jika tausiah ini menyentuh hati nurani Anda dan membuka pandangan baru tentang keagungan sholat, jangan ragu untuk berbagi pesan ini kepada mereka yang Anda cintai. Komentar di bawah ini tentang waktu sholat mana yang paling Anda rasakan energi kosmiknya. Mari kita doakan bersama agar kita semua dimampukan untuk meraih kekhusyuan hakiki, sehingga bintang-bintang dan seluruh alam semesta bersaksi atas ketakwaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.